Oke, maaf banget ya teman-teman, ada sedikit gangguan internet. Nah, jadi intinya pembinaan ini kita adakan dengan tujuan agar setiap PKK dan PSG ini lebih bisa mengerti arti dari melayani. Dan setiap PKK dan PSG juga diharapkan memiliki iman yang aktif dan prinsip bahwa di dalam setiap pelayanan apapun, Tuhan itu berkenan di dalam pelayanan mereka. Oleh karena itu, sebelum kita mulai acara ini, mari kita satukan hati, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami masih bisa berkumpul, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan selalu ya Tuhan. Terima kasih bahwa kalau kami masih bisa ada sampai pada hari ini, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan saja ya Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami akan memulai. Tuhan kiranya sertai dan Tuhan kiranya lindungi acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, hingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan kiranya juga sertai setiap pembicara, setiap PKK dan PSG yang datang hari ini. Tuhan kiranya selalu menutup bungkus mereka selalu ya Tuhan. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan memulai acara hari ini. Hanya di dalam namamu, haleluya, amin. Aku percaya bahwa setiap kita yang datang pada siang hari ini memiliki roh yang lebih dari pemenang dan Tuhan ya memberikan kita roh pemenang dan bukan roh ketakutan. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu pujian lebih dari pemenang. Mari terus bersyukur karena kita telah ditebus dan kita telah menang. Kita pujikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Oke, sesi selanjutnya kita akan mulai sharing PKK nih. Aku akan tanya ke masing-masing PKK
tentang kabar mereka, kesibukan mereka, dan apa aja yang lagi mereka hadapin di tengah-tengah pandemi ini. Nah, aku mau mulai dari Cikamel dulu nih. Shalom Cikamel. Shalom. Gimana kabarnya? Kesibukannya lagi? Oke, kalau aku kabarnya baik, kesehatan puji Tuhan sehat, terus kesibukannya paling kuliah aja, terus HPDT lagi kurang baik aja. Cikamel. Terus buat pipanya gimana nih Ci? Udah berjalan kah? Atau ada kendala kah? Kalau pipa udah berjalan, ada yang udah sampai bab 2, ada yang udah bab 1. Gitu. Oke deh Cikamel. Semangat terus Ci pipanya dan semangat terus kuliahnya. Terus aku mau tanya Ci Arfielda nih. Shalom Ci Arfielda. Shalom. Boleh nih Ci dipinjam. Kabarnya baik. Terus lagi sibuk kuliah, skripsi. Udah sih itu doang. HPDT-nya lagi kurang baik nih. Ci Arfielda open cam nggak Ci? Gimana? Ci bisa open cam? Ci? Ini nggak bisa deh. Oke, Ci, nggak apa-apa, Ci. Kayak laptop kayaknya nggak bisa. Oke, Ci, nggak apa-apa, Ci. Terus aku juga mau tanya ini, Ci, gimana kakaknya? Lancar gak, Ci? Atau ada kendala? Di kakak ya? Iya, Ci. Belum terlalu ada sih, masih bisa diatasin. Paling kemarin cuman ternyata setelah UTS jadwal tiap anggota kelompok kecilnya tuh beda-beda. Jadi masih nyusun ulang lagi jadwalnya, terus masih samain lagi. Paling itu sih baru kendalanya. Oke deh, Ci. Oke, Ci, semangat terus kakaknya. Oke, Terus thank you. kesehatan terus. Dan tadi Cici bilang lagi skripsi juga, semangat juga skripsinya supaya lancar. Makasih. Udah. Oke, Ci. Terus selanjutnya aku mau tanya ke Ci Samantha. Shalom Ci Samantha. Shalom. Ci. BTW, sorry aku nggak bisa open cam nih. Oh oke Ci, nggak apa-apa Ci. Gimana Ci Oke. kabar? Kesibukannya lagi apa? Kabarnya puji Tuhan baik. Untuk HPDT masih kurang baik. Nah, untuk kesibukan ya biasa sih kayak kuliah, pelayanan, terus kayak kerjaan, kayak gitu-gitu aja sih. Oke Ci. Buat pipanya gimana nih Ci? Apakah lancar atau ada kendala di pipanya? Pipanya puji Tuhan lancar sih, cuma kemarin pipaku tuh kemarin rundingannya setujunya mereka semua sehabis UTS. Jadi yang satu grup udah bab 1, yang satunya lagi baru hari Senin, baru mulai bab 1-nya. Kayak gitu sih. Oh, oke Ci. Tapi sejauh ini masih aman kan ya Ci? Masih jadwalnya belum ada yang bentrok gitu ya Ci? Oh, sejauh ini aman sih, masih aman. Oke, Ci. Thank you, Ci. Samantha, semangat terus pipanya dan semangat terus kuliah sama kerjaannya. Semangat, Ci. Selanjutnya aku mau tanya ke Cifani. Shalom, Cifani. Halo. Halo. Halo, Ci. Gimana, Ci, kabarnya? Kesibukannya lagi? Kabarnya baik.
Kabarnya baik, kesibukannya ya sama kuliah, ada kerja juga. HPDT-nya akhir-akhir ini lancar. Mantap. Gimana, Ci, pipanya? Udah sampai bab berapa nih, Ci? IPA-nya ada 2 grup ya. Duanya udah bab 2, tapi kemarin ada tambahan satu grup lagi. Nah, yang grup ini masih nyesuaiin jadwal gitu. Masih menyesuaikan jadwal, jadi belum ketemu jadwal yang pasnya. Semoga bisa nih ya ketemu jadwal yang pas. Soalnya dari kemarin ada tanya-tanya gitu kan, tapi kayak bentrok terus gitu. Gitu. Cici dibagi jadi 3 grup ya, Ci, berarti? Iya, 3. Yang satu 4, yang satu 3. Yang satu lagi ini baru sih 2. Oh, oke, Ci. Oke deh, Ci. Tapi sejauh ini yang 2 grup itu masih aman kan ya, Ci? Masih lanjut pipa Aman ya? sih, tinggal 1 bab lagi. Oke, Ci, mantap. Oke, Ci. Terus, Ci, ada kendala gak, Ci, buat yang sampai bab 2 itu? Atau yang nanti buat lanjutin ke bab 3 mereka ada bentrok jadwalnya kah? Atau gimana, Ci? Yang 2 grup itu enggak sih, memang udah ada kan kayak tiap kali, setiap minggu di hari yang sama jam yang sama. Sejauh ini lancar. Oh, oke, Ci. Berarti tinggal 1 grup lagi nih ya, Ci. Semangat, Ci. Iya, Semangat, Ci. Sampai akhir Oktober. semangat. Semangat, Ci. Pipanya sama kuliahnya dan kerjaannya juga semangat. Thank you, Ci. Semangat. Thank you. Selanjutnya aku mau tanya ke Ko Andreas. Shalom, Ko Andreas. Shalom. Shalom, Ko. Bentar. Oke, untuk kesibukan paling cuman kuliah doang. Terus untuk HPDT-nya baik, sudah baik. Untuk keadaan juga kabarnya baik. Gitu. Oke, Ko. Buat kakaknya, buat pipanya gimana nih, Ko? Ada kendala atau ada yang susah dikontak? Gimana nih, Ko, pipanya? Dari pipanya, dari 3 grup itu sampai saat ini baru 7 sih. Ada 7 orang yang udah sampai bab 2. Jadi dari 7 orang itu 5 orang udah sampai bab 3. Soalnya nyari waktu susah banget. Mereka juga kalau misalnya kita chat kapan bisanya, kadang-kadang sibuk mungkin untuk dengan kuliah mereka. Jadi nggak ketemu waktu yang bareng gitu. Berarti Koko pipanya dibagi jadi 3 grup ya tadi ya, Kak? 3 grup. Berarti 1 grup isinya berapa orang tuh, Kak? Beda-beda sih. 2 tuh 5, 1 lagi 6 kalau nggak salah. Seingatku. Mereka semuanya, berarti tadi yang Koko bilang baru mau jalan ya, Kok, berarti? Beberapa ada yang mau jalan, beberapa itu kayak kalau misalnya ditanya bisa atau enggak, bisa tiba-tiba waktu hari nggak datang gitu. Dicariin juga nggak dijawab kayak gitu. Oh, oke. Oke deh, Ko Andreas. Nanti kalau misalnya masih belum dijawab juga atau anaknya susah dihubungin, nanti Koko bisa dikontak ke salah satu si kakak, nanti si kakak juga bisa bantuin kontak anaknya. Nanti kalau misalnya belum bisa dihubungin juga sampai berhari-hari, nanti bakalan dihubungin lagi, Ko. Terus, Oke. udah sih, Ko, itu aja. Semangat, Ko. Thank you. Kalau ada kendala bisa langsung ditanyain aja ke si kakak. Semangat terus, Ko. Thank you. Oke. Selanjutnya aku mau tanya ke Cigori nih. Shalom, Cigori. Halo, shalom. Shalom, Ci. Shalom, sebentar. Tenang, Ci. Halo. Shalom, Ci. Gimana, Ci, kabarnya, kesibukannya?
Oke, untuk kabarnya puji Tuhan baik, sehat. Terus untuk kesibukan sama kayak yang lain, lagi kuliah, sama aku lagi persiapan juga untuk tes TOEFL, jadi aku lagi les bahasa Inggris. Terus untuk HPDT, puji Tuhan aman, lancar. Ya itu aja sih, Joli. Oke, Ci. Semangat sih tes TOEFL-nya. Terus sama aku mau tanya nih, gimana Ci? Pipanya berjalan dengan lancar kah atau ada kendala? Sampai sekarang ada dua kan, dua-duanya udah selesai bab 1, terus ada satu yang juga udah selesai bab 2, dan yang seperti Anjeli tahu ya, ada satu orang yang ghosting ya, yang tiba-tiba menghilang. Tapi overall semua lancar, aman, dan ya bisa terkendali sampai sekarang sih gitu. Oke, mantap Ci Glory. Berarti pipanya sekarang udah mau bab 2 ya Ci? Yang satu udah, yang satu lagi belum, lagi OTW, nanti hari Minggu. Oke, mantap Ci Glory. Nanti kalau misalnya ada yang susah dikontakin juga atau ada yang hilang-hilangan, Cici bisa mungkin kontak si kakak, nanti si kakak nanti bantu kontakin juga, nanti kita rundingin juga, jadi enaknya gimana. Oke deh, Ci Glory. Semangat terus, pipanya, Terima kasih Anjeli, semangat juga. kuliahnya juga, tes TOEFL-nya juga semangat. Selanjutnya aku mau bertanya ke Ko Bratayuda. Shalom, Ko. Iya, halo, shalom, shalom. Gimana, Ko, kabarnya? Ya, kalau kabar, puji Tuhan baik. Apa ya, kesibukan mungkin sekarang lagi nyusun laporan magang sih. Itu aja paling. HPDT, puji Tuhan baik. Itu aja sih paling. Oke, Ko. Buat kakaknya gimana nih, Ko? Aman kah, Ko? Atau ada kendala di kakaknya? Oh, kelompok kecil ya. Ini tanya aja coba nih sama Andreas. Gimana, Andre? Kelompok kecil kita, Andre? Ya, buktinya puji Tuhan terakhir sebelum UTS sih. Paling kelompok kecil itu terakhir sebelum UTS. Kemarin baru kelar UTS ini belum ada kelompok kecil lagi. Masih nyari waktu sih sekarang. Oke, Ko. Berarti kendalanya masih susah cari waktu ya, Ko? Cari waktu yang tepat nih buat Ya, lanjutin. betul betul. Oke deh, Ko. Kalau gitu. Oke, Ko. Semangat terus kakaknya. Mesti bisa cari waktu. Pasti ada waktu yang akan tepat buat kakaknya, Ko. Iya, oke. Thank you Anjeli, sama-sama. Semangat juga. Semangat terus juga buat laporan magangnya tadi. Oke, makasih kok. Tidak. Selanjutnya aku mau tanya ke Ci Step. Shalom Ci Stefani. Halo, shalom Jal. Shalom Ci. Oke. Sorry sebelumnya aku nggak bisa on cam, soalnya aku lagi di luar. Kalau aku kabarnya puji Tuhan baik, terus sehat juga puji Tuhan, keluarga juga sehat semua. Buat kesibukan paling cuma kuliah sama ngurusin buat panit Natal, PAUD sama gereja, sama paling tugas-tugas kuliah aja. Terus apalagi Jal? Kesehatannya gimana? Oh, puji Tuhan sehat kok. Aman. Oke deh Ci Step. Nah, buat Vipanya gimana nih Ci? Lancar gak nih Ci? Atau ada kendala? Oke, kalau buat pipa, aku tadinya ada 2 grup nih, tapi yang satu itu ternyata ada miskom gitu. Ternyata itu kecampur sama punya Kamel satu. Jadi dia ikut yang Kamel, jadi aku sisa 9. Terus 2 kelompok itu aman. Jadi kayak tiap kelompok tuh 3 orang yang selalu bisa gitu. So far 3 kelompok itu udah selesai bab 1, minggu depan bab 2. Yang 3-nya lagi itu nanti aku mau coba grupin lagi sendiri karena 2 orang itu cutting. Jadi dia itu mereka sama-sama bisanya tuh cuma malam, jadi nggak bisa sesuai jadwal yang aku udah tentuin. Mereka bisanya malam doang dan dua-duanya juga agak ghosting sih jatuhnya karena mereka dua-duanya tuh sering read doang kalau aku ada yang kontak. Kalau yang satu lagi tuh nanti
dia bakal gabung sama cutting-nya sih. Kalau emang dia benar-benar nggak bisa digabung, ya paling nanti aku coba pipain dia sendiri sih. Tapi kalau buat selebihnya udah aman sih, udah sesuai jadwal, tinggal jalan aja. Oke sih, udah jelas banget. Berarti kendalanya ada 3 orang ya Ci tadi ya. Satu tadi udah mau gabung sama yang grup satunya lagi, terus sama grup tapi bisanya malam ya Ci. Berarti jadwalnya diaturnya di malam hari ya Ci. Iya, kalau mereka juga nggak read doang ya, bisa jalan sih kalau emang ini. Oke Ci, Step. Semangat sih pipainnya, meskipun ada yang read doang, ada yang nggak bales, tapi tetap semangat sih. Terus sama tadi panit pipanya juga, pelayanannya juga, panit Natalnya juga, pelayanannya juga, semangat terus Ci Step. Thank you Ci. Thank you, Jel. Thank you. God bless. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Ci Ica. Shalom Ci Ica. Shalom Angeli. Shalom Ci. Gimana Ci kabarnya? Kalau kabar puji Tuhan baik. Kalau kesibukannya tadi ya. Iya Ci. Kalau kesibuk kuliah sih sama HPDT juga puji Tuhan lancar. Oke Ci. Buat pipanya gimana Ci? Ada kendala atau aman-aman aja Ci? Kalau di pipa kendalanya itu sih ngatur jadwalnya gitu sama jadi sebelum UTS kemarin aku udah kontakin mereka juga. Nah jadi kayak sama yang kayak Andreas tadi, kalau misalnya udah janjian hari ini terus tiba-tiba ada yang nggak bisa gitu. Nah terus pas habis UTS ini aku kontakin lagi, tapi semuanya balas, cuman ada satu yang belum dibalas sampai hari ini gitu. Nah mungkin itu sih yang mungkin nanti aku coba tanyain lagi ke dia nih. Tapi sejauh ini udah ada yang bab 2, udah ada yang bab 1, dan hari ini juga ada yang baru mulai bab 1. Oke Ci. Oke Iya. Ci. Jadi kalau misalnya anak yang tadi masih belum balas-balas juga atau masih susah juga dikontakin, Cici bisa tanya ke si kakak juga, nanti kita bantu kontakin juga, terus sama nanti kita rundingin juga nanti dia enaknya gimana. Nanti kalau misalnya ada kendala lagi, nanti Cici juga bisa kontak ke si kakak juga, Ci. Oke, Angel, terima kasih. Oke, Ci. Makasih, Cica. Juga ini terakhir ke Ko Teddy. Shalom, Ko. Halo, halo. Shalom, Ko. Ya, kalau dari aku sibukan ya skripsi kalau sekarang. Terus untuk HPDT ya baik-baik aja, menikmati satu dulu. Cuma ya bahannya lagi baca yang ringan-ringan aja. Terus lanjut mungkin soal kakak sekarang udah sampai buku kedua ya, karakter hidup baru. Itu sampai bab 3 udah kelar. Terakhir kakak sebelum UTS ya, ini belum tempat waktu aja buat temuan lagi. Harusnya minggu depan sih baru bisa kakak lagi gitu. Oke, Deko. Paling ada anak yang hilang sih 1-2. Kalau 1 itu yang hilangnya sudah memang tidak berkabar, jadi ya susah di follow up lagi lah. Terus 1-nya lagi itu agak sering gak ikut karena ada pelayanan di gereja gitu kan. Karena tetap aja kan tambahan ya kita ya. Kalau gereja tetap lebih penting, dia juga kan anaknya gembala sidang gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oh, oke, Deko. Berarti kendalanya 2 itu ya, Ko. Oke, Deko. Makasih, Ko Teddy. Semangat terus, Ko, kakaknya. Dan skripsinya juga. Thank you. Oke, terima kasih untuk semua PKK yang udah mau sharing. Semoga pelayanannya terus berapi-api dan semoga terus
semangat melayani meskipun ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Namun kita harus ingat juga bahwa pelayanan kita itu tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi firman. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita mau fokus, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman, agar firman disampaikan bisa menjadi rema untuk kita di hari ini. Mari sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus.
Dipersilakan kepada KDP untuk membawa kita ke dalam firman. Terima kasih Angel. Selamat sore teman-teman. Apakah suara aku terdengar jelas? Terdengar semoga ya. Nanti kalau nggak kedengeran tolong sampaikan ya. Terima kasih. Oke. Ini PPT-nya udah terlihat juga ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul pada siang sore hari ini untuk bersama-sama menikmati pembinaan PKK dan juga PSG pada sore hari ini ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan dan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kami mengerti kebenaran dan sabda firman Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan dan menguduskan ya Tuhan, layak menghampiri kami dan layakkanlah kami ya Tuhan untuk menghampiri Engkau di dalam terang dan kebenaran firman-Mu. Kami memperoleh kehidupan kami, memperoleh kekuatan atas iman kami untuk terus berjalan di dalam ketaatan. Tuhan, kami berdoa biarlah firman Tuhan pada hari ini benar adanya membuat kami terus bersetia dan juga bergantung pada Tuhan. Hati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan yang memimpin dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, tahun 2021 sebentar lagi akan selesai gitu ya. Nggak kerasa. Atau mungkin juga buat sebagian dari kita, itu berasa banget 2021 ini. Jadi saya ingat banget waktu awal-awal mula 2021, meme ini tenar banget gitu. Dan di situ agak sedikit lucu, tapi juga takut, deg-degan gitu ya. Di situ dikatakan what if 2020 is just a trailer of 2021. Jadi apa yang terjadi di 2020 di mana pandemi dinyatakan menjadi pandemi global gitu dan semua border ditutup, gaya hidup kita berubah, aktivitas kita benar-benar berubah total, sekolah dari jarak jauh, kuliah jarak jauh, demikian juga bekerja. Sampai detik ini teman-teman kantor saya belum buka. Jadi saya udah hampir 2 tahun itu kerja dari rumah. Ya, lama-lama enjoy juga. Tapi awal-awalnya pasti tidak mudah. Ya, pertemuan fisik dibatasi, pertemuan ibadah seperti sekarang ini dibatasi. Dan awal 2021 kalau kita lihat teman-teman, banyak banget serangkaian kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya. Mulai dari pesawat jatuh. Saya ingat banget ada satu mahasiswa di PMKJ Barat yang awal tahun juga, itu dari kampus Minus, juga meninggal. Dan itu membuat kita semua shock. Belum lagi dengan kecelakaan ataupun bencana-bencana alam. Kita tahu bahwa ada longsor di Sumedang di awal tahun. Kemudian di bulan-bulan berikutnya ada banjir bandang ya di Kalimantan Selatan. Lalu kemudian gempa bumi, banjir di Manado, lalu erupsi Gunung Semeru. Ya tentu ini bukan dibilang hal yang menyenangkan ya, menjalani tahun apalagi dalam hidup beriman dan bersukacita gitu. Dalam tataran pribadi, kita mungkin mengalami orang tua kita, ataupun abang, kakak, sepupu, atau rekan-rekan kita, teman gereja, atau siapapun, atau PKK kita bahkan, yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dan pasti tidak gampang diputuskan mata pencahariannya. Belum lagi mungkin kita sendiri sudah mengalami gitu, terjangkit ataupun terpapar virus COVID. Bahkan lebih parah lagi, mungkin keluarga terdekat kita ada yang meninggal, berpulang ke rumah Tuhan karena COVID. Dan kita bingung dan bertanya-tanya ya, bagaimana kita harus beriman dan menempatkan diri dalam situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Pengurus memberi saya judul iman yang aktif. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk membaca satu perikop dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. KDP bacakan untuk kita semua ya. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ya teman-teman, kalau kita melihat dari perikop yang baru saja kita baca ya, ada latar belakang, KDV mau ceritakan sedikit latar belakang dari surat ini ya, surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini berbeda dengan Yohanes Pembaptis di kisah Injil yang dituliskan. Ini adalah Rasul Yohanes yang adalah salah satu murid Yesus. Memang penerima surat itu tidak disebutkan. Yohanes, kita tahu bahwa dia menulis surat yang sama kepada berbagai gereja di provinsi Asia yang berada di bawah tanggung jawab rasulinya, yaitu di kitab Wahyu. Jadi ada kemungkinan bahwa penerima surat ini juga adalah orang-orang yang tersebar, yang ada di bawah tanggung jawab rasulinya dia. Dan tentu kondisi orang-orang yang menerima surat ini bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami tekanan, ada yang mengalami aniaya fisik, ada yang mengalami duka cita karena ya tekanan hidup yang demikian berat gitu. Berpegang imannya kepada Kristus tidak mudah di dalam situasi mereka. Dan juga salah satu yang paling menonjol ketika tulisan ini dibuat yang melatar belakangi adalah mengenai ajaran palsu. Ajaran palsu mengenai apa? Mengenai keselamatan dalam Kristus dan cara bekerjanya di dalam diri orang percaya. Dan ini nanti akan terungkap ataupun terlihat gitu ya, apa sih artinya beriman gitu ya, bagaimana Kristus itu diwujud nyatakan misalnya di dalam kasih, lalu kemudian bagaimana orang-orang percaya yang pada Kristus itu mewaspadai misalnya antikristus. Nah itu kira-kira keseluruhan nuansa yang muncul dalam surat 1 Yohanes ini. Kalau kita tadi baca teman-teman perikop ini diberi judul oleh LAI yaitu iman mengalahkan dunia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu overcoming the world. Jadi kalimat yang menurut saya itu sangat bold, strong, ya, confident, dan sekaligus juga menjadi harapan bagi orang-orang yang menerima surat ini. Kalau kita baca, salah satu ayat yang nanti ini akan menjadi konsentrasi kita di bagian pada hari ini, yaitu berbicara mengenai iman yang aktif. Dalam ayat yang keempat, di situ dituliskan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, kalau ada kata ini, kata yang dituliskan di ayat 4 ini, semua yang lahir, semua itu siapa? Lahir dari Allah. Apa maksudnya semua yang lahir dari Allah? Teman-teman bisa perhatikan di ayat yang pertama. Yang lahir dari Allah itu artinya adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus itu lahir dari Allah. Bahwa dia diberikan kasih karunia. Diberikan kasih karunia untuk percaya kepada Yesus. Dialah yang disebut, mereka lah yang disebut lahir dari Allah. Dan dikatakan bahwa
setiap orang yang percaya ini diberikan kesempatan ataupun dikatakan bahwa dapat mengalahkan dunia. Ya, kalau teman-teman perhatikan kata mengalahkan di situ KDV lingkari, ya ada kata dunia lagi. Lalu kemudian ada kata kemenangan dan kemudian ada kata dunia. Kalau Rasul Yohanes menuliskan kalimat mengalahkan dunia, kemenangan atas dunia, memang dunia yang mana? Menang dari dunia yang mana? Kita ini apakah sedang perang? Kita ini sedang seperti apa? Kok kesannya dunia ini harus dikalahkan? Kita ini harus menang atas dunia. Nah, untuk mengerti kalimat Rasul Yohanes, teman-teman, kita perlu mengerti lebih dulu makna dari pemilihan kata yang dipakai. Yang pertama, mengenai dunia. Kalau kita perhatikan, kata dunia ini, kalau di dalam Alkitab, teman-teman, ada tiga konteks yang dipakai atau bisa berarti beberapa hal ya. Kata dunia dipakai untuk merujuk pada alam semesta, alam ciptaan Allah. Jadi kata dunia itu bisa dipakai untuk menggambarkan alam semesta, ciptaan Allah gitu ya. Kalau teman-teman baca 1 Yohanes 10, di situ dituliskan bahwa alam semesta itu buatannya Allah. Gitu. Dan kata dunia juga bisa dipakai yang kedua untuk melambangkan manusia yang mewakili segenap suku, bangsa, dan golongan. Artinya kalau teman-teman baca 1 Yohanes 3 ayat 16, yaitu dituliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan itu mencakup alam semesta ciptaan Allah dan juga mencakup segenap suku, bangsa, dan golongan. Ya. Tetapi yang ketiga, kata dunia itu juga dipakai untuk melambangkan umat manusia yang berada dalam kuasa dosa dan iblis yang memberontak kepada Allah. Ini adalah situasi yang kelam, pemberontakan terhadap Allah dan terpisah dari Allah. Kalau teman-teman baca ya 1 Yohanes 3, kalau ini kan 1 Yohanes 5, mundur kita ke 1 Yohanes 3 ayat 1 misalnya ya. Di situ dia katakan bahwa dunia tidak mengenal dia, sebab dunia tidak, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Ataupun 1 Yohanes 5 ayat 19, di situ dituliskan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi tiga cara dipakai untuk ataupun kata dunia itu bisa dipakai pada tiga konteks gitu ya. Yang pertama tadi alam semesta, lalu kemudian mewakili suku bangsa, lalu kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemberontakan, kuasa dosa, kuasa kejahatan. Nah, yang mana yang dipakai oleh Rasul Yohanes ini di dalam kata dunia yang ini? Yang mana yang dipakai? Ketika Rasul Yohanes menuliskan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu adalah merujuk kepada pengertian dunia yang ketiga. Ya, yang ini melambangkan kuasa dosa dan iblis yang memberontak terhadap Allah. Boleh dikata kita hidup di dalam broken world. Dunia yang penuh kejahatan, dunia yang memberontak terhadap Allah. Ini adalah realita di mana kita ada. Kalau kita perhatikan teman-teman, dunia di sekeliling kita, dunia yang penuh kebohongan, dunia yang penuh ketidakbenaran atau falsehood. Banyak penyesatan terjadi. Konteks surat Yohanes juga menuliskan di mana jemaat juga menghadapi ajaran palsu mengenai keselamatan dalam Kristus.
Ya, salah satu berita menuliskan bahwa ada 800.000 loh, bukan 800 ya, 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Bayangin, itu pasti nggak gampang dan kita bisa bingung mana sebenarnya yang benar. Dan juga kalau di dalam grup-grup keluarga, saya nggak tahu di grup keluarga teman-teman ya, tapi di grup keluarga saya tuh kadang-kadang suka ada aja gitu berseliweran berita-berita palsu sekaitan dengan entah itu obat herbal, tentang kasus COVID, tentang reaksi pemerintah, dan berbagai macam berita-berita yang sebenarnya tidak benar. Kita bisa bingung dan kita bisa saru yang mana sebenarnya kebenaran itu. Dunia di mana kita ada ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakbenaran. Jemaat kita juga pasti mengalami kebingungan dan kebimbangan. Anak kelompok kecil kita juga pasti bingung mana yang benar. Bicara tentang iman yang aktif, tentu iman yang aktif menyatakan kebenaran dan mentackle ketidakbenaran. Menyanggah, menyangkal ketidakbenaran. Maka kalau ada hal yang tidak benar, teman-teman dapati misalnya di dalam anak kelompok kecil kita, tapi kita tidak nyatakan. Bisakah kita mengatakan bahwa iman kita adalah iman yang aktif? Jika kita tahu bahwa sebenarnya yang diterima sama anak kelompok kecil kita itu kebohongan. Kalau kita bicara, kalau kita ingin memiliki iman yang aktif dan kita diam-diam saja, maka itu bisa dibilang iman yang aktif. Tentu mengatakan dan caranya itu beda hal lagi. Tapi ketika hati kita gelisah ya, dia percaya ya sama tentang hal itu ya. No. Saya ingat banget teman-teman, saya sempat kecolongan gitu sama anak kelompok kecil saya. Jadi anak kelompok kecil saya ini anaknya nurut banget ya, nurut, persiapan, terus kemudian kalau di chat balas, WA-nya nggak pernah di ghosting gitu ya. Ya kalau telat-telat dikit tapi ujung-ujungnya akan dibalas. Terus juga setiap kali datang kelompok kecil persiapan. Tapi saya kecolongan ya. Ternyata dia mempercayai Yesus itu Tuhan. Tapi dia tidak mempercayai Yesus itu satu-satunya Tuhan. Karena apa? Ya dia banyak baca buku, dia banyak referensi-referensi dan lain sebagainya. Dan saya tahu bahwa ini tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang kitab suci sampaikan. Ya, kita pelan-pelan ngobrol. Sampai pada core problemnya. Tentu ketika kita tahu bahwa dia percaya pada Yesus, kita bergembira, kita bersukacita, tetapi apakah dia mempercayai Yesus itu satu-satunya Tuhan? It's another problem. Dan di situ saya melihat bahwa dunia ini ternyata bisa saru menyatakan kebenaran. Yang kita pikir benar ternyata mungkin half truth. Ya. Dunia di mana kita ada dan broken itu juga dunia yang penuh dengan kejahatan. Ya. Kalau kita ikuti berita, Indonesia tuh dirongrong sama orang-orang jahat yang mencuri uang yang harusnya dipakai untuk menolong orang di masa pandemi ini. Dan KPK menangkap pelaku tindak korupsi di Kementerian Sosial. Dan ini tentu tindakan yang sangat jahat dan bejat ya teman-teman. Orang-orang yang hidup bergantung pada bantuan sosial ini ternyata dengan teganya dirampok, dicuri oleh orang-orang yang sebenarnya cukup secara materi, tapi jahat aja. Dunia penuh kejahatan. Dan apakah kita
sebagai orang yang beriman dan percaya, ini gelisah melihat hal ini. Dan kita dengan berani menyampaikan atau mencoba mengutarakan dan membicarakannya dengan anak kelompok kecil kita. Kamu lihat nggak berita? Kita dorong gitu mereka untuk belajar peduli, beriman dengan nyata gitu. Bukan di dalam bubble, dan kalau bubble-nya pecah, terus gitu, mereka kaget sama realita, oh begini ya, jahat banget ternyata dunia. Dunia yang dimana kita ada di sekeliling kita itu penuh dengan kejahatan. Mungkin teman-teman juga mengalami kejahatan-kejahatan. Misalnya papanya dibohongin, diorder barang fake, ya kemudian nggak dibayar. Ataupun ya teman-teman dijahati, dikatain apa, ataupun orang-orang berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak patut. Dan inilah realita di mana kita ada. Belum lagi orang-orang yang dunianya itu penuh dengan kesedihan, kepedihan ya. Bagaimana virus COVID ini merenggut sukacita kita. Di mana bahaya dan kematian mengancam. Nggak peduli status, usia, dan jenis kelamin. Kita juga sedih. Kok kayaknya masuk ke kampus, datang sebentar, masuk sebentar, tahu-tahu udah mau lulus saja. Tapi masih lulusnya online gitu. Terus gimana dong dengan masa depan aku ke depan gitu. Ini penuh dengan banyak pertanyaan, banyak kebingungan, kebimbangan, membuat kita khawatir dan pedih, dan membuat kita juga merasa larut dalam kesedihan itu. Tapi iman yang aktif adalah iman di mana kita bisa hadir, membawa sukacita, memberikan berita pengharapan bahwa ada Tuhan Yesus, bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita dipanggil untuk menyatakan terang kita di tengah dunia. Kita bisa saja dibombardir oleh berita-berita dan situasi yang membuat iman kita keok. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa kita yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Dan kita akan memiliki kemenangan yang mengalahkan dunia. Teman-teman, kata mengalahkan atau overcome dan menang, victory itu dipakai dalam 3 konteks ya. Yang pertama militer seperti sedang perang, yang kedua dalam situasi lomba seperti seorang atlet ya bertanding dengan atlet lain, lalu dalam suasana sidang ya selalu ada yang menang dan kalah. Kita ini ibarat kata sedang perang melawan kejahatan ya. Sedang bertanding ya. Mana yang menang itu kejahatan atau kebaikan ya. Kebohongan atau kebenaran. Tidak ada seorang yang memiliki iman yang aktif ya. Seorang prajurit misalnya gitu bisa tidur-tiduran gitu di lapangan. Tidak ada. Seorang atlet, kalau dia benar-benar atlet dan tahu arena pertandingannya, dia akan bertanding. Disitulah kemudian dia aktif, atlet yang aktif. Gitu. Kita dipanggil menjadi pemenang. Umat-umat Tuhan itu diibaratkan sedang perang dengan kejahatan. Digoda untuk tidak setia. Kadang kita ini perang dengan diri sendiri, melawan kemalasan, melawan frustasi, melawan putus asa, ya. Oh ini anak kelompok kecil gue, ghostingin gue mulu, gitu. Oh ini siapa sih, gue aja lagi sibuk-sibuk banget gitu ngurusin ini dan itu, tapi dia sok-sok jual mahal dan lain sebagainya. Kita perang dengan rasa takut kita. Dan kita ada masanya gitu ya, perang dengan perasaan tidak berharga, perasaan bersalah. Dan kita nggak mampu, kita nggak kuat.
berperang dengan diri kita sendiri. Tetapi ada jaminan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, dia lahir dari Allah. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus mengalahkan dunia. Menang karena Kristus. Percaya bahwa Yesuslah yang memberikan kemenangan. Dan kata, kenapa Yesus? Gitu? Kata iman, kemenangan yang disampaikan di ayat 4 ini, bukan karena subjek dari imannya yaitu kita, tapi objeknya yaitu Yesus. Kepada siapa iman itu diletakkan. Kepada Yesus, anak Allah, siapa Yesus? Itulah yang dibahas oleh Rasul Yohanes dalam ayat 6-12. Kalau kita kan tadi baca ayat 5. Kalau ayat 6 sampai dengan ayat 12, di situ dituliskan kesaksian tentang anak Allah. Yohanes menjelaskan tentang siapa Yesus, supaya kenapa Yesus itu sanggup menjadi penjamin kita untuk mengalahkan dunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat 33, di situ dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kadang kalau kita mau menyatakan iman kita melalui perbuatan, yang kita terima kadang bukan rasa terima kasih ya, tapi malah cibiran mungkin, atau diabaikan, atau dicuekin. Contohnya seperti apa yang teman-teman sudah lakukan tadi di kelompok kecil teman-teman. Tuhan Yesus bilang, kuatkan hatimu. Yesus yang kepadanya kita beriman adalah anak Allah. Anak yang diutus oleh Bapa. Dan dia adalah setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Dan dia adalah terang. Ya. Kalau teman-teman baca dari ayat 6 sampai dengan ayat 12, di situ dibilang, di Yohanes juga di bagian yang lain, dia adalah perantara, jalan pendamai, Allah yang kasih. Yang telah mengalahkan kuasa dosa dan belenggunya, yang telah mengalahkan sakit, penyakit, yang sanggup membuat mukjizat. Yesus yang seperti inilah yang kepadanya kita beriman dan percaya, dan memberikan jaminan bahwa kita sanggup mengalahkan dunia. Bicara tentang iman yang aktif, teman-teman, ya. Bicara juga tentang bagian yang kedua. Kalau tadi kepada siapa kita beriman dan kepada kondisi seperti apa kita harus menyatakan iman kita, yaitu dunia yang bobrok ini. Dan yang kedua, bicara tentang iman yang aktif, itu juga terdapat di ayat yang kedua. Ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Bicara iman yang aktif, juga bicara tentang ketaatan. Rasul Yohanes menyatakan kata percaya kepada Yesus juga dikaitkan dengan ketaatan. Melakukan perintah. Kita percaya tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau, namanya nggak percaya. Kita bilang kita beriman, tapi kita masih saja terjebak dalam jerat dosa, dalam jerat perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang makin lama hati kita tuh makin dingin saja gitu ketika kita melakukan itu kayak biasa-biasa saja. Ingat lagu Trust and Obey. Menuruti perintah-perintah Allah itu jadi bukti iman percaya kita ini aktif atau bukan. Sebab tanpa perbuatan iman mati. Tanpa ketaatan iman mati. Kalau teman-teman didorong untuk beriman secara aktif, artinya beriman menjadi dampak bagi orang lain. Tetapi teman-teman dalam kehidupan rohani dan kehidupan personal teman-teman masih banyak mengalami pergumulan-pergumulan menaati firman Tuhan,
Jangan-jangan iman kita itu iman-iman yang palsu, ya? Iman-iman yang tidak sejati, iman yang hanya ada di luar saja sebagai topeng. Tapi iman kita ini mati sebenarnya, kosong, kalau tidak ada ketaatan. Kalau teman-teman mau memerangi kejahatan, menyatakan bahwa iman kita iman yang aktif, yang mau memerangi kejahatan, yang mau menghadirkan sukacita, yang mau melenyapkan segala kebohongan, itu dimulai dari iman yang taat. Iman yang aktif bukan hanya kasat mata mengenai perasaan kita, kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan, tapi artinya bersandar dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Dia di dalam segala sesuatu. Pada mau menutupnya dengan ini sekali lagi, bicara tentang iman yang aktif, iman yang lahir dari percaya kepada Allah, percaya kepada siapa Yesus. Kita dipanggil di tengah-tengah dunia di mana kita ada, di kampus kita ada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah anak kelompok kecil kita ini, yang berbagai pergumulannya nggak mudah. Kita disuruh hadir untuk menyatakan iman kita, menyatakan pengharapan kita, dan kebenaran yang kita terima dari Kristus Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali pada hari ini. Bahwa dasar kami beriman bukanlah pada kesanggupan kami untuk semakin banyak kami percaya dan seberapa besar kami percaya. Tapi dasar kami beriman adalah kepada siapa iman itu dilakukan, yaitu kepada Yesus sendiri, yang adalah Allah, yang adalah penebus dan Raja kami, yang adalah Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya, yang adalah Allah yang maha kasih dan maha penyabar, maha pengampun. Tuhan, tolonglah kami untuk meletakkan dasar iman kami di dalam Kristus Yesus. Kadangkala kami juga hanyut di dalam kondisi kami masing-masing sehingga enggan untuk menyatakan iman kami kepada sesama. Tetapi biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus itu mengingatkan kami senantiasa untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia di mana kami ada. Memberikan kekuatan Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima dan kami dengarkan. Terima kasih untuk setiap kehadiran kami yang boleh Tuhan pimpin untuk dibina di dalam rangkaian PKK dan juga pembinaan PKK dan juga PSG ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini dan juga kebenaran firman Tuhan, kesempatan memberikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita kembalikan ke pengurus ya. Terima kasih Kak Deve untuk firman-Nya, amat sangat memberkati. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto. Silakan operator foto boleh dibawa ke dalam sesi foto kita. Sebentar. Oke, boleh open cam ya teman-teman. Buat CDV boleh open cam juga. Oke, aku take ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Ada satu orang mau masuk. Oke, aku satu lagi ya. 1, 2, 3. Livia, kamu telat mau ikutan? Belum. Tungguin sebentar.
Livia ikutan foto? Bisa open kan? I mean like Samantha, sorry. Oke lah. Oke. Itu kayaknya kalau misalkan emang Samantha nggak bisa, udah. Aku balikin ke MC. Oke, terima kasih, Jepnes. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih udah datang di acara pembinaan PKK dan PSG siang hari ini. Selanjutnya kita akan ada sesi 2 di jam 6. Teman-teman jangan lupa hadir di sesi 2. Terima kasih buat semua PKK dan PSG yang sudah datang. Terima kasih KDP udah hadir di sini menyampaikan firman-Nya sangat memberkati. Terima kasih semuanya. Thank you, Thank you Shola. semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih Kak Deve. Terima kasih, sama-sama. Selamat istirahat, teman-teman.